Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, selamat wabarakatuh. malam nih buat seluruh teman-teman yang ada di Instagram, baik teman-temannya saya maupun teman-temannya si Afi Wulandari. Setelah Ya, hampir habis Lebaran ya, kira-kira seminggu sebelum Lebaran sampai sekarang ini adalah tayang perdana. Jadi tayang iya, perdana setelah hampir ya 1,5 bulan lah kita ini apa namanya off. Dan break, hari break. ini kita mau ngobrol-ngobrol sama si sahabat kita Afi Wulandari Ya, yang katanya sudah jalan-jalan sampai ke 5 benua. Nah, ini nih kita pengen ngobrol-ngobrol sama Afi. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol, saya ingin memperkenalkan Ibu Afi oke. Wulandari ini. Jadi Mbak Afi atau Afi ini adalah teman kuliah dulu waktu di Brawijaya di Fakultas Ekonomi dan tapi beda jurusan ya Vi. Aku Iya, di ilmu ekonomi dan studi bangunan, si Afi ada di accounting di akuntansi. akuntansi. Nah, mungkin kita juga nggak tahu. Mungkin gara-gara akuntansi itu si Afi bisa pergi-pergi keliling dunia ya kayaknya gitu ya. Iya, itu Nah, salah satunya juga. eh, sekarang kita masuk aja. Ini kita coba masuk dari sisi accounting, tapi nggak usah lama-lama. Iya, Em, kalau masuk jurusan accounting itu bisa keliling dunia ya? Atau gimana sih sebenarnya ceritanya? jadi basically waktu itu kan aku sebelum masuk Brawijaya sempat ikut pertukaran pelajar Nah, AFS. Jadi memang saya setahun di New Zealand di Wellington. mhm. Kemudian balik, kemudian dapatnya di Brawijaya. Dan memang pada saat di Brawijaya saya anggota ISEC. Tadi ada teman-teman ISEC juga, Mas Kerok, siapa tuh, Iksan dari UI, banyak Mhm. nih yang ikutan. Nah, Mhm. di sana kita juga banyak berkecimpung sama orang luar lah, contohnya. Mhm. Mhm. Jadi kita sempat ngundang ISEC Jepang untuk datang ke Malang, Mhm. untuk karya wisata, dan tentunya bisa membuat profit lah buat kelangsungan hidup kita. Itu yang paling penting. Keren, keren ya. Nah, jadi Terus? Hmm? kemudian memang pas zaman aku SMA itu, pas aku di Hmm? sana, saya memang pengen keliling dunia. Cuman gimana gitu. Nah, uh, hal itu terbuka sewaktu saya bekerja di Deloitte. Deloitte itu kantor akuntan Big Four di Oke. Jakarta. Ya, jadi Mhm. saya mengaudit kebetulan multinational client. Jadi klien-klien yang Fortune 500 itu klien saya, divisi saya lah. Hmm. Ya, jadi Blue chip semua dong, blue chip uh, semua ya? iya blue chip semua, dan expose kita ke orang luar itu Hah? ya setiap saat lah. Ah. Begitu. Nah, Jadi, gimana? perginya itu karena tugas kantor, Betul. terus Iya, dimanfaatkan untuk jalan-jalan gitu ya, Vi? Atau gimana? jadi bukan begitu sih sebenarnya. Jadi begitu saya di Deloitte, saya kan beberapa klien, apa semua klien kan memang multinasional. Kemudian Oke. kebiasaan kantor akuntan itu akan membajak auditornya. Saya Hmm. terbajaklah saya di salah satu oil service company, Big Three Hmm. company. Hmm. Nggak Hmm. boleh sebut merek ya. Oh, Jadi saya di oil, terus saya menjadi chief accountantnya. Nah, oke. kemudian Hmm. biasanya kalau multinasional company itu dia suka ada internal job posting Oke. buat di headquarter. Nah, Hmm. ya udah saya coba, saya memberanikan diri coba, ya why not gitu, coba Oh, aja dengan keren. nekat. Ya udah saya ikut tes, nggak langsung dapet. Saya sempat yang pertama nggak dapet. Kenapa Hmm. nggak dapet? Karena bos saya yang bos ekspat yang di Indonesia nggak ngizinin saya gitu kan. Ngapain sih Hmm. kamu ke headquarter, yang enak dong, bukan kita gitu. Emang Akhirnya aku nggak headquarter di mana? Hackingnya di mana? di Houston, Headquarter? Texas. Oh, di Texas. Ya, Oke, di terus? Houston, Texas, Hmm. Amerika.
Ya. Nah, kemudian kalau saya kan pantang mundur, lah. Ada job opening lagi, saya apply lagi gitu. Oke, oke. Ya, menarik, 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 menarik. Jadi, Saya apply lagi, akhirnya menyerahlah bos aku itu. oke. Ya udahlah, kamu pergi, toh juga kamu nanti akan bantu kita. Jadi posisinya adalah senior compliance audit. Di Amerika pada waktu itu. Di Amerika, iya. Jadi saya udah posisi senior yang ya lumayan tinggi lah gitu. Berapa lama di Amerika? Berapa lama di apa namanya headquarter tadi? Kenapa? Sorry. Berapa lama? Lama nggak di 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun ya? Waduh, duh. Malah tadinya itu malah nggak mau pulang sih jatuhnya. Saya udah lagi itu green card pada saat itu, cuman ya ada ya alasan tertentu jadi harus pulang. Gitu. Waduh. Iya dong. Ini dong harus di Indonesia aja. Tali kan kalau lihat CV-nya si Afi kan waktu sekolah kecil di Filipina ya, Afi ya. Di Filipina terus sama New Zealand. Zealand saat AFS. Ya. Terus sampai ke Malang. Ya. Oke, sekarang apa namanya? Pengalaman di Malang itu juga pasti menjadi pengalaman yang luar biasa ya ketika kamu pergi ke Amerika, ke mana. Emang apa sih yang Afi pernah ingat akhirnya bisa diceritain di luar negeri tentang Malang apa sih, Fi? Oh, Malang menurut saya beautiful city lah. Ya, maksudnya gini, gimana ya? Saya sudah jadi waktu saya sekolah, saya kan high school SMP SMA kan 6 tahun. Saya setiap tahun tuh pindah sekolah. Saya selama SMP SMA pindah di 3 negara lah ya, bolak-balik. Jadi maksud saya Malang itu harus dilestarikan. Maksudnya gini, nuansa apa sih kayak Belanda zaman dulunya ada, cuman di iklimnya tropical gitu. Heritage ya, heritage. Jalan Ijen ya, itu yang paling memorable, Jalan Ijen sama Pasar Besar. Jadi 2 hal yang kontras yang menurut saya perlu dilestarikan sih gitu. Sama yang dekat Toko Un tuh kan bagus juga tuh. Oke, jadi memorable itu yang bisa membawa Afi sampai jaga jalan-jalan ke mana-mana dan itu mengingatkan Afi bahwa Afi pernah kuliah di Malang gitu ya. Dan saat ini di Jakarta, guys. Top. Oh ya, kalau gitu kalau boleh dihitung ya, Vi ya. Emang Afi waktu keliling-keliling kayak gitu tuh, dalam kehidupannya Afi ganti paspor berapa kali, Vi, kira-kira, Vi? Saya sih berapa kali ganti buku ya. Ya, karena waktu itu trayek saya itu 32. Jadi kan kita base-nya di Houston. Ya kan, 32 dalam artian 3 minggu kita ngaudit outside the US kan, dan 2 minggu inside US. Jadi 32 gitu. Jadi sangat hektik sekali dan ya itulah hidupnya di jalan lah ya. Jatuhnya selama 4 tahun agak capek juga, cuman menarik gitu. Jadi waktu kita 3 minggu di luar atau 2 minggu di luar, saya biasanya mencoba untuk mengeksplor jalan-jalan lah ke pasar, ya lihat-lihat aja gitu. Oke. Untuk pergi ke luar tadi yang 3 minggu di luar terus 2 minggu Amerika di dalam, itu kalau sekali perjalanan tugas berapa hari biasanya sekali perjalanan tuh, Vi? Ya itu 3 minggu. Jadi saya misalnya 3 minggu, kita 3 minggu ngaudit. Kan dapat 2 kali weekend kan. Karena weekend terakhir kan kita pulang untuk pindah lagi ke kota lain gitu, atau ke negara lain. Jadi begitu. Terus ngisi waktu jalan-jalan gimana caranya tuh kalau gitu? Kalau padat gitu. Jadi biasanya minggu pertama tuh masih santai. Bukan santai. Jadi kan biasanya kalau ngaudit tuh kita minta data ya. Mungkin yang pernah diaudit tahu minta data itu kan belum datang semua kan. Data request kita gitu dari product owner-nya. Nah, itu biasanya weekend itu kita jalan-jalan.
Kayak Oke. misalnya waktu itu aku ke Aberdeen. Aberdeen tuh di mana, di North Sea. North Sea tuh di atas tuh, di North Hmm. Sea. Jadi kalau bisa gimana caranya, cara tiket murah ke London atau kemana gitu. Ketemu Oke. teman-teman yang lain. Ya. Jadi Nanti sempat juga itu ya. ya aku paksain karena kita semua bilang belum tentu kita dengan biaya sendiri akan ke situ. Oh, keren keren keren. Jadi Jadi memanfaatkan waktu dan memanfaatkan kesempatan yang ya, begitu banyak. iya, dan lagian kalau trayek 32 tuh kita punya banyak mileage. Tahu kan Hmm. mileage kan? Jadi misalnya berapa ribu kita bisa tukar jadi satu tiket. Nah, itu aku Hmm. juga manfaatin itu juga gitu. Oh, keren. Jadi lumayan lah, free juga gitu. Ya ya ya. Uh, Emang itu tuh salah satu fasilitas yang harus dimanfaatkan. Apalagi iya kan kamu betul. travelingnya udah lot ya, jadi ya banyak banget itu pastinya Iya, kan. jadi fokus aja sama satu airline, ya kan. Ya. Jadi dari Nah. kantor ya udah kita. Jadi memang kalau polisinya kita satu airline itulah. Jadi Hmm. kalau ke Asia pakai SQ atau Hmm. kemana di dalam pakai United Airlines di dalam Amerika itu kan, jadi kita banyak kan. Kalau Hmm. ke Hmm. Eropa pakai yang itunya KrisFlyer atau apa. Nah itu Ah. kita jadi banyak. Nah Hmm. kita juga bonusnya buat kita ya, kita bisa bisa pakai Oh, kalau oke, kalau orang Jawa bilang tuh nyulik-nyulik acara gitu ya. Jadi enggak lagi memanfaatkan pemanfaatan mileage. memanfaatkan waktu. Terus kalau kita lagi ke misalnya ke suatu negara, satu tempat yang harus dikunjungi oleh Avi apa sih? Yang menjadi favorit harus dikunjungi, wajib wajib wajib. Pasar pasar lokal. Pasar. Nah, Aneh ya gue. Karena gini, I love people, watching people gitu. Karena hmm, menurut saya budaya itu nggak hanya dari arsitektur, nggak hmm, hanya dari pemandangan. hmm, Memang itu ada, tapi kayak bagaimana orang berinteraksi locally, bagaimana mereka jualan, itu ada transaksi ekonomi, itu yang menurut saya menarik juga gitu. Oke, jadi people and transaction. Wah, itu luar Wah, coding biasa. banget ya. Jadi terus apa nggak karena barang-barangnya yang kalau aku sih kalau aku ya ini kebiasaanku. Kalau di luar negeri yang bisa tak cari itu adalah second hand Souvenir. market. Second hand market juga menarik tuh, Wi. Kadang-kadang kita malah Iya, dapat yang asik-asik di situ. iya, cuman kadang keterbatasan waktu ya. Hmm, Jadi paling nggak, atau kalau misalnya ada kayak malam ada night night tour. hmm, Ada juga waktu saya ke Washington DC, dia punya. Jadi malam-malam memang sengaja gedung-gedungnya dikasih lampu. Jadi memang hmm, ada tour keliling Washington DC yang kayak gitu-gitu. hmm, Saya suka ikutin. Cuman kalau hmm, waktu terbatas ya, kayak pernah saya pergi ke Venezuela ya. Nah hmm, di Venezuela tuh memang lagi ada pemberontakan. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Jadi hmm, jadi kalau kita harus di hotel, hmm. kalau agak udah mulai matahari terbenam, kita harus di hotel. Kalau nggak bisa diculik dan mintain ransom. Aku baru mau Jadi ngomong itu. Amerika Latin itu gudangnya bahaya. apa namanya mafia-mafia Mafianya bahaya banget ya. nyulik-nyulik karena aku punya temen dari Venezuela juga begitu. Jadi kalau udah malam biasanya ya Jadi rawan lah kriminal. hotel aja, di hotel aja. Bisa lah gitu-gitu yang bisa dimanfaatkan. Nah, terus kalau habis pasar, terus yang kedua apa, Vi? Ya building lah, building Bill. yang ke hotel, ya building apa bangunan, arsitektur lah, Ah, ukirannya atau apa. Aku seneng. Biasanya kan kalau kalau di Eropa atau itu kan lebih ke gereja lah, kuburan, kayak gitu-gitunya bagus-bagus gitu ya. Walaupun spooky juga sih. Nah, tapi saya bisa merasakan. Nah, six months, ya. Terus kalau museum gimana, Vi? Museum juga harus museum jadi pilih. Museum museum juga. kalau bagus weekend, kalau sempet saya pergi, Hmm. kalau enggak ya ya makanya kalau museum kan ada jamnya ya. Ya, Ada ya, ya. jam. Kadang aku yang benar-benar
udah kelewatan jam itu. Jadi ya no choice ya coba yang free lah, sekalian cari makan, cari kopi lokal atau apa ke Chinatown gitu. Gara-gara ngomong kopi aku jadi bikin ngopi, Vi. Boleh. Mantap, Vi, mantap. Oke. Iya. Jalan-jalan udah, ke pasar udah, lihat building udah, museum udah. Kalau kuliner gimana kuliner? Atau oleh-oleh deh, oleh-oleh. Oleh-oleh itu oleh-oleh caranya yang praktis ya kalau aku ya. Karena apa? Karena kalau saya travel a lot itu agak susah untuk jadi jangan saya cari yang kuat, yang sturdy sama yang nggak terlalu besar, yang mencerminkan kekasannya, udah itu aja. Aku juga. Karena memang oleh-oleh ini kan kita punya apa namanya luggage kan terbatas ya. Iya, Dan yang rasional lah kalau kita milih yang kecil, yang menarik lah, yang unik gitu ya. Iya. Yang ada gunanya terutama. Iyalah. Yang bisa kita pakai. Ya kan kadang kalau pajangan doang. Iya. Ini aku cuma ingin nunjukin beberapa souvenir yang aku bawa dari beberapa negara ya. Contohnya ini. Ini kira-kira dari mana, Vi? Kira-kira dari mana nih? Kira-kira nih. Ayo, kira-kira nih, ini bawa dari mana nih? Nggak tahu. Ini aku bawa dari India. Oh, baru ngomong. Dari India. Karena ini namanya dewanya mereka kan ini. Terus aku juga bawa souvenir ini. Ini kebetulan ini Shogun. Kebetulan kan aku Jepang. Kebetulan dulu aku pernah studi di Minami Unoma City ya, di Yuzawa Town. Itu dia punya icon patung icon Shogun yang bagus, namanya Ichigo Unuma. Nah, kebetulan buku ini sama dengan apa namanya buku apa ya, guidebooknya untuk tourism, jadi sama. Terus aku juga suka bawa yang ini nih. Ini apa namanya teh. Jadi teh hijau yang dikemas bagus gitu. Dan itu menarik. Lucu-lucu. Kalau Afi favoritnya kalau barang-barang dibawa gitu, biasanya dipajang atau di gimanain, Vi? Atau disimpan atau di gimana? Oh, kalau dulu sih karena terbatas aku lebih ke shot glass gue banyak banget deh sampai bingung bawanya. Shot glass tuh kan kecil ya. Jadi setiap kota atau negara kan kalau di sana orang pasti minum, pasti ada shot glass. Nah, aku dulu shot glass. Aku juga bawa shot glass, tapi beda nggak banyak. Tapi yang aku pasti wajibin kalau aku pergi aku wajibin itu pasti bawa plate seperti ini, ya plate seperti ini. Ini kan plate nih bagus. Kemudian ya model-model seperti ini, karena ini kan model gitu bisa kita ingat-ingat. Jadi ya semacam-macam itulah. Dan akhirnya dipajang nih, Vi. Jadi akhirnya kita punya kayak galeri gitu ya. Kalau Afi juga punya galeri. Ini dari negara mana? Negara gitu? Rumah ibu saya sih. Kalau di sini galeri saya lebih ke Lego. Saya kolektor Lego soalnya. Kolektor Lego. Berarti kalau lagi keluar juga berburu Lego dong? Pada saat itu belum. Belum. Juga. Padahal lumayan tuh kalau bisa koleksi dari dulu. Iya. Kalau aku suka pergi itu, kalau pergi mesti bawa apa namanya action figure gitu, tapi bukan action figure, tapi ya kecil, figur-figur kecil yang bisa dibawa. Dan pada waktu belum rame kayak sekarang. Aku punya yang bagus-bagus gitu, asik deh. Nah itu tuh ada Basman itu, Mas Basman nih, sahabat kita nih. Wah boleh tuh. Ada suamiku Reza. Halo, Abang Reza. Manggilnya apa ya? Orang ini, orang Padang juga nggak, Vi? Padang. Padang. Oke, kayak Basman juga dong. Iya. Bapak Basman. Oke, sekarang aku juga pengen tanya. Kayaknya selain kerja,
jalan-jalan ke negeri, Afi ini termasuk juga orang yang pemburu konser, live konser. Iya, iya, iya. Live konser itu Masa gimana sih? tuh? Oh, jadi awalnya itu pas saya di US, di Houston itu, kan konser di sana ya banyak sih, banyak banget. Tapi kan kita, keterbatasan saya waktu di sana tuh waktu. Karena saya suka susah belinya gitu. Karena saya takut udah beli dari jauh hari, tiba-tiba pas hari H aku lagi di negeri mana gitu. Jadi kadang kalau pengen banget aku beli, tapi harganya pasti mahal dong kalau udah deket gitu. Mepet ya? Mepet ya pasti udah digoreng. Iya. Jadi pernah waktu itu U2 konser di Houston. Jadi waktu itu saya nggak terlalu ngeh gitu bahwa ada buka tiketnya online kan. Jadi tuh yang kita kan masuk jam 8 pagi kan. Tiba-tiba sampai kantor tuh gue doang yang di kantor, pada kemana sih orang-orang gitu kan, belum pada datang. Itu sekantor tuh kayak sekitar 25 orang tuh sepi, aku doang. Tuh Nah, bingung terus? pada kemana, taunya mereka lagi berburu tiket karena tiketnya itu dalam waktu setengah jam habis. Dan Ih. aku nyesel banget. Iya, jadi makanya semenjak itu, kalau di case kita di Indonesia kan lebih fleksibel, jadi kita bisa ngatur budgetnya, nggak kemahalan gitu, makanya menyenangkan. Dapat Tapi feel-nya. hasilnya dapat, crowded-nya dapat gitu ya. Crowd-nya Oh. dapat. Malah kemarin yang YouTube di Singapura, aku di front row, di depan. Oh, gile, mantap, mantap. Berarti punya tempat yang favorit dong ya? Di front row pasti favoritnya. Terus Oh, kalau tempat ya umumnya favorit mana dong kalau konser tuh? kalau konser itu, kalau kayak di Amerika tuh enaknya bukan yang di front row malah. Jadi ada favorit saya namanya di Woodlands Texas tuh, kayak di Houstonnya, jadi agak keluar sedikit. Dia tuh modelnya kayak stage, habis itu orang berdiri, orang duduk, atasnya tuh kayak naik begitu tuh rumput. Jadi Oke. jadi yang rumput itu murah, cuman sekitar 15 sampai $20. Oke. Padahal yang di depan tuh jadi di depan tuh agak dipagerin, ya kan, itu yang VIP yang mau duduk atau mau berdiri lah, mau. Nah, kalau kita yang di sini sambil bawa tikar, sambil minum-minum, ambil bawa cemilan. Ya, jadi waktu itu aku nonton Dave Matthews Band sama apa ya? Ya ada satu lagi. Kita tuh yang sambil santai-santai gitu. Jadi menurutku menyenangkan gitu. Jadi menonton konser juga bagian dari melepaskan stres gitu ya, Bi ya. Ya, Selain ya. selain ke pasar. Nah, kalau konser di Indonesia yang Avi paling inget, konsernya siapa yang paling mengena gitu? Apa ya? Siapa? Glenn Yang Fredly. orang Indonesia. Ya, paling Glenn ya pasti. Almarhum Glenn. Enggak, aku kemarin malah nonton sama suami Club Project. Oh, Project. Ya. Iya. Ya. Lucu. Kalau di luar negeri di Singapura apa biasanya nonton apa? Enggak, yang kemarin cuma YouTube aja. Jadi Itu aja. YouTube aja lah, itu aja. Mantap. Malah kemarin aku pengen yang di Queen, yang di Melbourne, nggak bisa pergi gara-gara COVID. Jadi ya udahlah. Tiketnya saya kasih ke teman. Jadi pernah nonton konser di berapa negara kalau gitu, Vi? Nggak banyak lah, beberapa saja. Beberapa saja. Tapi asik semua gitu kan. Yang di Indonesia nggak ada. Ada Indonesia ada pasti. Ya kayak Java Jazz, ya, bagus. Kalau nonton sport event gitu nggak pernah ya? Nonton bola gitu nggak pernah ya? Waktu di sana lebih kayak ke basket sama ke baseball sih, kan di sana memang itu. Waktu di Amerika. Iya, biasanya kalau kita itu dapat tiket gratis tuh. Yeah. Jadi satu kantor jalan.
ada yang diingetin tuh sama Mas Reza tuh, Apa masnya itu? tuh nonton Metallica jangan ngaku-ngaku, wah. Oh iya, Metallica aku nonton yang jadi gini, Metallica nonton di Jakarta yang Hmm, kemarin itu hmm, bagus banget. Kemudian kita udah beli tiket ke Melbourne, hmm, buat di Melbourne, tapi cancel Metallica, hmm, jadi sedih deh. Jadi ke sana nggak nonton, tapi kita tetap ke sana. Jadi ketemu hmm, teman-teman lah, malah ada. hunting foto. By the way, suamiku itu fotografer sama audio post, jadi gitu. Jadi kalau perlu mengitu tentang Malang, kita available sih. Dia Kata bagian Basman, lagi. kata Basman nonton Arema di Gajayana. Kayaknya kita pernah nonton ya, Bas ya. Iya, Kita nonton pernah. Arema di Sama, Gajayana pernah ya, zaman dulu waktu kuliah tuh pernah. pernah. Sama nonton itu yang di siapa, Miss Bar, inget nggak lo? Iya, Miss Bubar. Limis bubar. Ini ya DT4 ya, DT4 ya waktu Iya, itu ya. kacau. Tapi Yang juga, rahasia itu. tapi emang beda ya nonton apa, nonton event olahraga di luar sama di Indonesia itu memang beda. Kayak waktu aku Beda. di Perth itu kita nonton apa, footy ya, footballnya Australia itu kan Oh kita iya. nonton di daerah, ya dia di suburb lah, di luar kota gitu. Kita ke sana ke stadionnya itu harus harus naik kereta gitu. Jadi kalau naik mobil pakai repot, macet. Jadi naik Iya, kereta dan semua kereta itu diarahkan ke stadion itu semua. iya, Jadi tiap 5 menit berangkat ke kemana, ke stadion itu namanya Subiaco, kalau nggak salah namanya iya, Subiaco. iya. Dan kita nonton di situ, crowdnya bagus, seneng, jadi kayak hiburan Bahagia gitu ya. asik ya. Oh, terus yang Saya, keren tuh waktu saya itu, pernah di Aberdeen nonton bola. iya, asik Iya, kan kalau, jadi mereka pakai kilt tuh yang ya, roknya Scottish, yang ya ya, kilt gitu, pakai Hah? itu lawan Viking. Jadi yang Iya. supporter sana pakai yang kayak gitu tuh, kayak topi Viking. Kayak Nah, tanduknya jadi gitu. iya itu lucu banget, bagus keren. Aku juga pernah itu, akhirnya nonton di Subiaco karena aku di Malang waktu itu. Akhirnya aku pakai kaos Arema di tengah support, di tengah supporter dua dua kesebelasan, yaitu waktu itu Iya. Fremantle lawan mana gitu aku lupa ya, warnanya orange sama merah gitu, orange sama abu, sama ungu. Sedangkan aku pakai baju biru Arema. Orang Biru bilang kan? "Ya kan biru tuh, aneh loh, ini dari mana ya?" Tapi seneng-seneng aja. Iya. Seneng Oh iya, aja. pernah. Aku nonton hoki playoff, final Oh, hoki. hoki. Jadi Hmm. waktu itu saya lagi ditugasin di Edmonton. Edmonton itu Hmm. Kanada. Jadi kalau Hmm. di Kanada kan ada Calgary, oil city-nya Calgary sama Edmonton. Nah, di situ kebetulan kan waktu ISEC saya menerima bule kan, apa yang ada orang yang kerja di Malang tuh pas zaman ISEC, orang dari Kanada. Jadi saya ketemu, Bentar, dan habis itu bentar. Vi, jadi ini ada ada temen, pertukaran. Hah? ada temenku nih dari Venezuela. Hai Elena, Elena, how are you Elena? Itu temenku, she's from Venezuela. Hi Halo. Helena, I've been to Venezuela. We went to Caracas and Anaco. Dia bilang bien. Muy bien, ¿cómo estás? Oke, terus oke, Iya, fine. jadi setelah Hmm, itu ya. saya pakai kaos namanya kan Oilers kan timnya. Nah Oilers menang. Oke. Jadi Hah? sampai pagi itu pesta rakyat. Ya, oh, gila ya. Bukan, tapi you know lah. Tapi nggak ada vandalisme sih, nggak ada Oh, pengerusakan. ya. Jadi polisi juga ini, maksud aku adalah jadi seluruh kota merayakan gitu. Fun. Nah, dan itu pasti suatu kenangan yang tak pernah Iya, terlupakan ya. Karena iya. crowd-nya Karena biasa. saya dapat tiket yang seharga $500 itu gratis, dapat posisi yang bagus. Mhm. Gratis, Bo. Kalau aku dulu pernah waktu aku di India, ini sama si Elena ini, Elena. Oke. Eh,
waktu itu kan kita studi di India, di Ahmedabad. Nama kampusnya namanya Entrepreneurship Development Institute of India di Ahmedabad. Terus kita dapat kesempatan nonton kriket. Oke. Itu membosankan, Bo. Ya kan nggak enak kita nonton kan. Tempat nontonnya tahu nggak di mana? Di kantor polisi gitu. Akademi polisi, tambah nggak enak lagi kan nontonnya. Terus akhirnya kita pindah sama teman-teman, sama Helena. Waktu itu kita punya temen geng ya. Helena dari from Venezuela, kemudian Marja Laos from Estonia, terus ada Fernando Sierra dari Ekuador, terus ada Sudirmala dari Nepal, dan yang terakhir si siapa ya? I'm sorry. Ada 5 orang udah sama aku deng berlima. Gimana? Akhirnya kriketnya udah bosen. Akhirnya kita nonton apa? Nonton lomba layang-layang. Dan itu kita seneng mainnya, gitu, nontonnya seneng. Karena bisa Oke, Abi, kalau dilihat-lihat ya dari sekian puluh negara yang tadi pernah siapa namanya Avi kunjungi, ada nggak tempat yang pingin dikunjungi lagi, yang pingin didatangi lagi? Semuanya sih rata-rata aku pengen sih pengen lagi. Cuma sebagai holiday gitu. Kalau kemarin kan lebih ke kayak gimana ya, yang kamu bilang working tour. Ya, jadi limited time, kita get the best of it. Ya udah gitu. Oke. Jadi saya pengen yang agak lebih relax, enjoy the time. Jadi lebih menikmati, nggak usah terpikiran, aduh kerjaanku belum ini itu. Gitu. That's why I rather like as a student traveler. Ya, student mungkin I was traveling with somebody. That's very good idea kan? Saya pernah 3 kali nih, Vi, as a student traveler. Jadi yang pertama ke Australia, ke Perth. Terus yang itu waktu belajar tentang apa ya? Oh, ekspor impor, ekspor impor. Kemudian saya belajar lagi di India tentang microfinance, as Helena mentioned before. Dan saya belajar ke Jepang, yang tadi aku bilang ke Minami Unoma City di daerah Niigata. Itu belajar tentang sustainable economic development, dan itu asik. Kuliahnya asik. Jalan-jalannya gini, Vi. Iya. Jadi dalam 1 minggu, dalam 1 minggu dosennya pasti ngajak jalan-jalan. Dan di tengah program asik. Jadi udah gitu Sabtu Minggu juga kita masih bisa jalan-jalan lagi. Jadi at least program itu kita dalam 1 minggu bisa 3 kali jalan-jalan. Oke, bagus lah. Sebenarnya lu jalan-jalan apa sekolah? Ini namanya student traveler, jadi Iya, jadi kalau kita nyiasatinnya Jumat itu kudu kelar tuh Jumat. Jadi bisa either kita sewa mobil atau kemana, atau besok pagi kita ambil first flight atau last flight yang kayak gitu-gitu. Jadi kita jadi event pas nyampe, kadang tuh gini, kita nyampe pagi buta nih jam 3. Jam 3 pagi masuk ke hotel jam 4. Nah, jam 8 pagi itu mesti di kantor. Jadi bisa kebayang dong jet lag, pusing gitu. Tapi harus kerja, karena apa? Kita work hard sama play harder gitu. Cocok. Aku suka itu ya. Work harder and play harder. Terus kalau pas jalan-jalan, pasti ada dong kalau kita ke negara orang atau ke kota orang yang kita nggak pernah gitu ya, pasti ada pengalaman yang bikin nggak bisa terlupakan, entah itu pengalaman lucu atau pengalaman yang nunjukin bodohnya kita atau gimana, ada nggak? Aduh, banyak sih tempatnya. Apa ya? Kenapa? Aku paling suka jadi kalau paling suka tuh yang never sleep waktu saya ke Kairo. Gimana ceritanya?
Jadi saya ngaudit ke Kairo. Nah, Hmm. orang itu baru makan malam jam 11 malam. Oh Itu iya iya. iya kan? Dia makan Iya, malam. Jadi kalau tiap hari begitu jam 7 itu mereka kayak snack jam 7 malam. Jam 11 tuh makan besar. Terus habis gitu jam 12 selesai makan. Jadi makanya kalau pasar di Kairo tuh apa namanya? Jam 9 ke atas tuh baru mulai running gitu, karena mungkin juga panas kali kalau siang kali ya. Cuman saya juga aneh juga tuh, yang kasihan yang orang kantor kan harus masuk jam 8, kapan tidurnya gitu. Jadi saya juga kaget, wah kira jam segini kok makin ramai. Jadi pasarnya tuh kayak model kayak lapak-lapak, nanti di sininya banyak kayak meja-meja tuh buat ngopi, buat ngeteh. Dia kan suka ngeteh atau apa. Terus di sepanjang Sungai Nil tuh banyak restoran, naik kapal gitu-gitu. Itu menyenangkan. Jadi pas gitu, pas aku selesai kerja sama teman-teman, ya udah jalan. Jadi kita nggak tidur juga. Ngejar jalan-jalannya kalau gitu ya. Itu loh. Kalau ke New Zealand asik nggak? Basman tanyanya gitu. Harusnya tanya gini, ke Maldives enak nggak Mas? Maldives. Basman nanya ke New Zealand, waktu di New Zealand enak nggak setahun? Enak lah, tahu jalan-jalan, kerja, kerja, SMA. Nah, gimana tuh? Cerita Kayaknya dong. kan dulu ada apa? Wah, bawa cowok. Apa kayaknya dulu ada cowok. Wah, sensor. Nggak ada lah, gue nggak ada cowok. Fans pasti banyak gue fans. Oh, fans banyak ya. Seluruh Isaac FA itu semua ngefans semua sama Avi ya. Soalnya Avi ketemu. Ada aja. Enggak lah. Tapi kalau next topic bahkan di ini. Waktu di Isaac dulu kan pernah ada International Congress ya, atau ngeres meeting di Taipei atau di mana ya waktu yang kamu berangkat tuh? Kalau yang saya ke New Zealand sih. Kebetulan. New Zealand lagi. Ke New Zealand. Enggak, sekalian ketemu ini. Berangkat ke New Zealand ya, ini jelas sih. Enggak, itu ke keluarga angkatku kan. Oh gitu. Iya, jadi menyenangkan. Jadi begitu saya selesai AFS, ya kan, itu kan kuliah di Malang. Kalau liburan tuh keluarga saya datang, yang keluarga bule datang. Terus pernah sekali tuh yang kakak apa sih, host brother kakak saya, itu paling seneng naik apa? Naik Metro Mini. Karena dia katanya bisa gelantungan kayak Tarsan. Kan kalau di luar negeri mesti duduk manis. Iyalah. Nah, iya, jadi dia paling hobi naik Metro Mini. Karena bisa gelantungan kayak kenek gitu. Aku di Malang juga ini jadi host family buat beberapa EP gitu untuk kegiatan Isaac. Bagus lah. Iya, ada yang dari Belanda, dari Korea, dari Brazil. Buat ITAP ya. Buat pertukaran ITAP itu yang kerja. Ini apa namanya, internship kalau nggak salah. Dia ada summer program itu loh, summer program. Iya. Dulu kita juga ada. Ada ya, gitu ya. Dulu pas zaman saya Presiden Isaac itu dari Belanda sama Kanada. Oh iya, terus? Dan pada zaman itu memang lebih susah karena dulu belum ada internet. Jadi saya jadi ke mana tuh? Ke wartel di Jalan Ijen tuh, nungguin telegram. Telegram dulu zaman telegram. Jadi bisa kebayang dulu amazing juga sih bisa datengin bule gitu. Zaman sekarang kan lebih mudah ya, tiket lebih murah. Dulu mahal. Dulu mahal banget. Gitu. Dan Isaac sekarang udah punya banyak batch, udah banyak program gitu ya. Buat yang belum tahu Isaac, apa sih Isaac? Jelasin dong, Presiden Isaac. Presiden ya. Isaac itu adalah organisasi internasional ekonomi. Jadi ada internship. Jadi misalnya ada yang mau kerja di Indonesia atau orang Indonesia. Jadi pertukaran sih basically. Ya. Dan sekarang Isaac yang ada di Malang bukan hanya di Brawijaya aja, Vi. Ada di UNM juga ada. Dan yang di Brawijaya sekarang Isaac-nya bukan hanya anak ekonomi, tapi udah
seluruh fakultas gitu, seluruh Iya, fakultas iya. bisa ikut. Dan ada yang menarik waktu aku jadi host fam itu, ternyata salah satu IP yang tinggal sama aku tuh ada yang kesukaannya satu, apa tuh? Hmm, Makan tahu. ayam geprek. Ya itu suka tuh udah makan ayam Ayam geprek. apa? Oh, Ayam ayam geprek. geprek. Nah, terus ada juga yang suka naik motor. Pertamanya dia Iya, takut, naik motor takut. Pegangannya ke di belakang gitu. Wow, tapi setelah bisa naik motor, wow, suka naik motor tuh. Seneng dia naik motor. Tapi menarik juga sih, menarik. Kalau kalau keluar negeri juga ini, apa namanya, suka naik angkutan publik gitu atau mesti nyewa iya, kendaraan gitu? iya. Kalau bisa, kalau untuk ke kantor sih biasanya kan ada rental car ya. Cuman Hmm. kadang suka iseng aja, pengen juga naik gitu. Hmm. Iyalah hemat pula, ya kan? Walaupun di reimburse, Hah? menarik aja gitu naik naik Iya, apa metro, naik tram, iya, pengalaman-pengalaman jalan kaki gitu. ya itu asik gitu. Terus kadang-kadang kita juga bisa ini, Vi, apa namanya, sambil kita naik angkutan publiknya mereka, kita bisa ngerti, oh orang-orang sini tuh maunya gimana, Ya, sukanya bagaimana, gitu kan ya, lebih lebih ngerti gitu ya, ya, lebih ada interaksi buat mereka gitu. ya. Terus ke kalau mengenai makanan gimana? Ada masalah nggak, Vi, kalau makanan? Makanan sih paling ya lebih ke, ya aku sih makan semua kecuali itulah pork lah, Iya, babi iya, lah ya. Cuman iya. makin lama traveling, saya dari penciuman saya tahu ini yang mengandung babi, ini yang enggak. Jangan-jangan nggak pernah merasa gara-gara baunya Ya tuh ya. itu sih pastilah, pasti. Cuma maksud aku kita jadi self aware. Oh, ini kayaknya mengandung babi. Karena waktu saya ke Venezuela itu jadi bukan di ibu kota, bukan di Caracas. Bukan di Dari Caracas. Caracas kita harus terbang lagi sekitar 2,5 jam. Jadi itu jauh banget di kampung, Apa namanya bener-bener kotanya? di Anaco. Namanya Oh, Anaco itu, aku. dia pokoknya ada oil lah. Kalau ada oil, Hmm. ada kita pada saat itu. Apa Hmm. perusahaan aku. Ya udah, Hmm. jadi di situ even di hotel itu mereka nggak bisa ngomong English. Jadi semua ngomongnya Spanish. Ini. Ya, Terus. dan aku kalau lihat menu cuma tunjuk-tunjuk, terus tiba-tiba dicium, wah babi, pulang lagi gitu, sampai segitunya. Jadi dihafalin. Nanti jangan yang ada tulisan ini, ya lihat sih di dictionary, cuman kan kadang kecampur ya. Ya Iya, kan, iya. kecampur, kita kan nggak tahu. Gitu. Kadang-kadang Itu, penyebutannya juga beda-beda kan. iya, Antara iya. wujudnya sama tapi kan bahasanya beda-beda. Iya, kadang yang kalau bahasanya keterbatasan bahasa sih agak susah. Kalau apa namanya? Kalau ngetripnya jalan-jalan terus punya pengen apa gitu ya, pengen apa gitu, pakai suka nanya-nanya orang nggak, Vi, atau main jalan aja atau gimana, Ya biasanya gimana? nanya lah, lu nanti nyasar. Pasti nanya, pasti. Atau So, kita, jadi gini, pernah waktu itu aku ngaudit di Dubai, gue pengen banget ke Abu Dhabi kan. Ya udah, oke. jadi sempet ya kenalan, adalah satu cewek juga, dia kerja, jadi di hotel yang sama, kita janjian, jadi ikut tour bareng, jadi nambah temen juga gitu. Jadi Ah, jadi ke beda kota pun ya udah, jadi ya gimana lah kita being friendly lah sama orang, hmm. kenalan, supaya apa atau enggak, supaya kalau Nah. kita bisa dulu kan belum ada selfie stick itu kan, belum ada tongsis, supaya dia Nah. bisa fotoin kita dan kita bisa fotoin dia. Itu salah satu trik juga ya. Iya, iya. Memanfaatkan penduduk sekitar gitu Sumber ya. daya yang ada. Terus kalau apa namanya, emang nggak pernah nyobain rasanya kesasar atau tersesat gitu gimana? Uh, Pernah sih, Hmm, cuman hmm. kalau kebetulan kalau pas tersesatnya lebih nggak hanya aku doang gitu. Jadi kalau emang yang benar-benar uh,
baru pertama saya nggak, jangan coba-cobalah, takut, bukan takut gimana ya, ya jaga-jaga aja buat self defense aja. Kalau kita udah kedua kalinya, misalnya let's say ke pasar, saya pertama tuh nggak mau lah sendiri, at least ajak temen lah, enak aja kalau nyasar berdua gitu kan. Oh, gitu. Kita nggak pernah sih, emang tidak dianjurkan kalau terutama yang kalau misalnya kayak ke yang metropolitan kayak Dubai atau apa, itu sih it's okay lah. Malah di Dubai pun juga harus hati-hati gitu kan. Gimana tuh sih maksudnya? Itu agak bahaya, suka ada penculikan nggak penting. Oh, gitu. Nah, serius itu. Ya? Jadi jangan di jalan, jangan jalan sendiri, harus ada temannya yang kayak gitu-gitu. Saya pokoknya tetap strict dengan apa yang lokal kasih tahu gitu kan, itu part of HSE ya, health safety kita gitu. Terus kalau pergi-pergi gitu, kata Basman, suka bawa Indomie nggak? Oh, di Indomie, jadi awal-awalnya aku bawa, cuma kalau di Houston tuh banyak komunitas Asia ya. Walaupun satu Indomie tuh $1 sih. Jadi, jadi ya kalau pengen ya beli, cuma kalau enggak ya biasa aja gitu. Lama-lama juga nggak terlalu pengen sih. Ada dulu temen waktu kita di Australia itu, ada temenku bawa 2 tas. Satu tas tuh isinya Indomie semua. Dan merasa, iya, udah gitu, waduh. Kan waktu itu lagi musim, apa itu namanya, flu burung ya, flu burung. Oh, iya. Pokoknya yang mengandung ayam-ayam tuh diambilin tuh sama customnya, itu diambil sama karantina, diambilin. Jadi bumbunya yang ada apa namanya yang mengandung ayam, waduh itu habis dihilangin. Kalau mau ambil ya ambil aja mie-nya itu tanpa rasa. Kayak gitu-gitu lah, apa namanya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Tapi Basman pernah tuh waktu itu menyesatkan diri. Jadi Kenapa? ini cerita Basman nih. Oh pernah. Kita kan pergi ke Bandung ya, ke Bandung karena tugas seminar gitu ya. Pulang itu kita tersesat sampai ke Jogja, nggak pulang-pulang. Dia modus. Oh, Basman mah jagoan kalau gitu-gitu. Dia. Oh ya, supaya orang nggak pengen tahu siapa sih Basman. Basman itu adalah sahabat saya, sahabatnya si Avi. Kalau sahabat Avi karena dari SMA 28 Jakarta ya, Vi ya? Iya. Nah, Pasar Minggu ya. Kalau aku sama Basman tuh karena kita sama-sama satu kelas di ISP ya, di ISP, jurusan ISP. Tapi ngomong-ngomong 28, istriku juga anak 28, Vi. Seriusan loh. Serius. Angkatan berapa? Angkatan berapa ya? Lulus 95. Oh, berarti seangkatan sama adekku. Nanti aja lah, itu offline. Oh, ya. Iya, SMA 28 Pasar Minggu. Ya. Apalagi pada rumahnya dekat situ ya. Dekat rumah gue. Ini Tanjung Barat. Kalau rumah ini mana Karangpola. Kalau Avi di mana? Karangpola juga Avi ya? Itu di mana? Ya, ada lah tip gitu rahasia. Ada juga nih anak-anak bulungan nih SMA 70 tuh. Aduh ada yang 70. Wih, bulungan nih kayaknya nih. Gultik ya, Gultik. Suamiku juga SMA 70 Legiun. Oke, kalau yang dari bulungan nih kayaknya ini Vi, mainannya ke China, supaya ke China. Oke. Tapi selama pergi-pergi pasti nggak mungkin ada masalah dengan imigrasi dong. Apa pernah ada masalah juga? Ada sedikit. Enggak, sebenarnya bukan masalah. Jadi waktu aku ke Kanada, ke Calgary, jadi imigrasinya, misalnya imigrasinya Kanada itu di Amerika, dan sebaliknya, imigrasinya Amerika tuh di Kanada. Pas keluar, kita berarti udah masuk teritori dia. Kita nggak perlu terbang dulu. Oh gitu. Waktu itu saya ingat, kan saya satu tim waktu ke Kanada 3 orang. Nah, kebetulan teman saya itu
anak istri kan deket ya dari Amerika ke Kanada, anak istrinya mau dateng pas weekend, ya kan. Nah, dia tuh bawa kereta dorong bayi. Oke. Jadi si temanku tuh suaminya itu dia bawain dulu. Jadi pas anak-anaknya datang, pas weekend mereka mau pergi udah bawa kereta bayi ini, ya kan? Karena waktu itu dia agak kesusahan. Sini deh, coba gue dorongin. Nah itu jadi masalah. Dia pikir, petugas imigrasi pikir, aku bawa anak. Wah. jadi agak sempet ditanya-tanya gini gitu. Nah kebetulan teman aku tuh paspornya Amerika, jadi enggak that's my ini buat anak saya, dia cuman bantuin. Kalau enggak lama. Terus pernah waktu dari Dubai saya kan kalau Dubai itu nggak ada yang langsung Houston kan, lewat JFK dulu kan, lewat New York dulu, baru ambil pesawat ke Houston. Nah, karena dari Dubai itu kan orang Amerika agak skeptis ya dengan yang orang Dubai yang pakai sorban, pakai yang ya hijab hitam itu. Nah, jadi kebetulan penumpangnya itu rata-rata keluarga-keluarga yang memakai abaya hitam dengan ini ya. Ya, kerudung gitu ya. Jadi itu agak lama. Lebih imigrasinya lama lah. Pasti. Dan ada salah satu teman saya, tim kami namanya Muhammad apa, tapi dia orang Amerika, namanya ada Muhammad sih. Itu jadi dia ketahan masuk ke ruangan khusus dong. Padahal paspor Amerika. Oke. Karena namanya dia, maksudnya nggak hanya orang Indonesia, karena orang Amerika, dia jelas-jelas Amerika, kulit hitam, namanya ada Muhammadnya. Dia masuklah ke ruangan itu, alhasil kita semua ketinggalan pesawat. Udah hampir jam 11 malam, pesawat selanjutnya adalah besok pagi jam 10. Jadi kita nggak dapat hotel dan kita sempat luntang-lantung lah di airport yang lagi salju. Tapi akhirnya ada sih dapat motel, jadi mau ya kita harus ke sana ngantri lagi. Jadi satu pesawat itu semua ketinggalan pesawat. Aku juga pernah itu di border ya, di perbatasan tuh pernah masalah itu. Jadi ceritanya kita dari Hong Kong mau ke Shenzhen gitu ya, mau ke Shenzhen. Nah, kita itu ternyata nggak punya, pokoknya udah diatur sama si travelnya bahwa kita bisa ada ke Shenzhen gitu ya. Pas berangkat pagi kita mau balik ke Hong Kong, ditahan sama imigrasi, nggak boleh masuk karena ada satu paper yang nggak dibawa. Akhirnya kita harus berbolak-balik itu. Padahal Hong Kong dan Shenzhen kan satu negara ya, tapi dua sistem yang berbeda. Jadi kita itu tuh harus naik busnya di perbatasan tuh, dari Hong Kong balik lagi ke Shenzhen balik lagi ke Hong Kong balik ke Shenzhen. 4 kali kita bolak-balik itu hanya untuk mendapatkan one piece of paper ya, documentation gitu. Itu aduh, bikin stres. Bisa pulang nggak gini. Tapi akhirnya ya kita bisa pulang. Dan yang kedua pernah kejadian nih di border juga sama kayak tadi. Waktu itu di Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur ke Singapura kita naik bus nih. Kayaknya sama teman-teman. Anak 4. Aku nggak ngerti teman-teman ini bawa apa tuh, nggak tahu kita. Kita naik bus dari itu, kalau nggak salah kejadiannya jam berapa ya? Jam 3 pagi kalau nggak jam 4, jam 3 pagi deh. Jam 3 pagi. Kita dari Kuala Lumpur terus ke Johor Bahru terus kita mau ke Singapura kan. Nah, waktu di imigrasi Johor Bahru ini kan ketahuan nih orang Indonesia kan. Padahal kita ingetin, tolong jangan bawa rokok, jangan bawa rokok gitu. Rokoknya kalau bawa cuma satu slop aja. Nah, teman-teman tuh pada lupa. Jadi ketika masuk Singapura,
di Malaysia, di kedutaan, di bordernya antara Johor Bahru sama Singapura tuh ketat pemeriksaannya. Dan akhirnya diperiksa, yang muncul adalah teman-teman itu semua bawa rokok semua, dan itu nggak cuma satu, Vi. Ada yang bawa 5, bawa 6. Dipikir kita penyelundup. Wah. Dan walhasil kita tuh harus menunggu memberi penjelasan kepada mereka sampai bis yang harusnya ikut kita sampai ke Singapura, bisnya tuh sudah berangkat aja, ngilang gitu aja. Ya ketawa kita. Akhirnya kita mulai jam 4 pagi sampai subuh lah. Subuh sampai jam 6 pagi itu kita bingung di perbatasan mau apa ini. Dan akhirnya dapatlah bus yang entah kemana, yang penting berangkat gitu. Tapi menarik. Pengalaman-pengalaman kayak gitu menarik. Iya, iya. Ini ada pertanyaan nih dari Pak ini Andre Wiwanto. Apa namanya? Keasikan ngobrol. Aku save kan ya? Aku kebanyakan gosip sih, jadi gara-gara ada Basman soalnya. Iya, itu ada pertanyaan tuh Pak Andre tadi. Tapi gimana tuh? Belum catet. Oh, tadi sempat tak baca. Pak Andre Pak Andre ini kan penggiat KIM. KIM itu kelompok informasi masyarakat. Kebetulan beliau tuh juga ketua Karang Taruna di Bunul Rejo, sebuah kelurahan di Malang gitu ya. Nah, beliau sangat aktif di dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Tadi mintanya, sempat aku baca, kapan-kapan Afi mau diajak collab juga, ngobrol-ngobrol dengan Pak Andre terkait dengan pengalaman-pengalamannya Mbak Afi untuk memotivasi anak-anak muda, anak milenial gitu ya. Iya. Jadi kalau boleh saya cerita dikit, saya kan juga buka konsultan bisnis nih. Saya kan memang background saya accountant. Saya juga kerja di multinational company, pernah akhirnya terpanggil lah untuk buka sendiri, coba sama-sama banyak potensi di perusahaan UMKM Indonesia yang harus dibenahi pencatatannya, taat pajak, yang kayak gitu-gitu. Maksud aku, kita bisa sih kolaps, dalam artian banyak kok peluang, apalagi di Malang, dimanapun, asal kita bisa rapih dalam dan cermat dalam mengatur dananya atau bagaimana strategi bisnis gitu. Ini jadi lebih serius, sejam gosip aja sih. enak yang gosip ya. Tapi next perlu kita bicara yang lebih serius gitu ya. Karena memang hari ini tema jalan-jalan. Introduction. Jalan-jalan sambil nostalgia dulu, ketemu Basman, ketemu ini ada Basman emang nih. Ya. Ini ada temanku nih, teman SMP-ku nih, si Mas Yulianto udah gabung, makasih. Teman-teman SMP, jadi banyak lah yang mau ngobrol. Next kita akan bikin acara yang lebih asik lagi, Afi. Terima kasih banyak, ya. Gara-gara ngobrol 1 jam lebih loh, sampai lupa gitu. Nggak terasa, ya. Tapi asik-asik aja. Nanti kapan-kapan kita yang agak serius-serius ya, Vi ya. Tentang UMKM, mesti ada apa gitu, hasil. Oke. Jangan khawatir, Vi. Tak bikinkan webinar nanti ya. Webinar. Siap. Oke? Sip ya. Oke, Afi ada yang mau diomongin closing nih. Tentang perjalanan benua. Ada yang mau disampaikan? Jadi closingnya, ya walaupun kita biasa-biasa aja dan passion kita adalah jalan-jalan, kita harus bisa menyiasati bagaimana perusahaan membiayai kita dan bagaimana kita memanfaatkan mileage yang ada untuk tiket gratis ke tempat yang kita belum datangi. Jadi pemanfaatan sumber daya. Kalau di ekonomi namanya optimizing utilities ya. Tapi juga harus ingat, work hard,
play harder. Oh, work hard, play hard. Oke, tos. Itu satu yang nggak bisa dihilangkan ya. Work hard, play hard. Oke, buat semuanya terima kasih Mbak Afi. Ya, Mbak Afi. Oke, makasih Afi Wulandari dari Jakarta yang sudah sharing-sharing ketika perjalanan berkeliling di 5 benua. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua dan bisa membawa kita untuk lebih maju lagi, khususnya bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan lebih baik lagi. Mas Andre, Mas Yudianto, terima kasih semuanya yang udah gabung. Terima kasih semua. Kita akan lanjutkan di event yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Terima kasih. Ya, dah.